Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai edukasi vaksinasi COVID-19. Sebelumnya, di sini ada nama anggota kelompok saya. Perkenalkan, saya Nia Sana sebagai jubir. Yang kedua adalah Alia Nursani, yang ketiga adalah Dionys Agung, yang keempat adalah Muhammad Afrodita. Next. Nah, apa itu sih vaksinasi? Vaksinasi biasanya yang berhubungan dengan COVID-19. Nah, COVID-19 ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh jenis virus dari SARS-CoV-2 yang ditemukan di akhir Desember tahun 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok dengan penularan yang sangat relatif cepat. Untuk menekan kasus yang bertambah ini, pemberian dari vaksin COVID-19 mulai dilakukan. Pemerintah menganjurkan agar semua orang mendapatkannya. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus. Pemerintah terus mengencar vaksinasi kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 ini adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini bisa memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Next. Kapan vaksin di Indonesia dimulai? Nah, vaksin pertama kali masuk di Indonesia pada tanggal 13 Januari 2021. Orang pertama yang menerima vaksin dengan varian Sinovac adalah Presiden ke-7 Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo. Di saat yang sama, sejumlah pejabat tokoh agama serta perwakilan masyarakat juga turut ikut serta mengikuti vaksinasi. Nah, ada beberapa varian vaksin yang ada di Indonesia. Yang pertama itu CoronaVac, vaksin CoronaVac, yaitu vaksin pertama kali masuk ke Indonesia pada tanggal 6 Desember 2020 sejumlah 1,2 juta dosis. Yang kedua adalah vaksin COVID-19 Bio Farma, yaitu vaksin ini rilis pertama kali di Indonesia pada tanggal 19 Februari 2021 sejumlah 7,8 juta dosis. Yang ketiga adalah vaksin AstraZeneca. Vaksin ini pertama kali masuk di Indonesia pada tanggal 12 Maret 2021 dengan jumlah 1,1 juta dosis. Vaksin AstraZeneca ini disuntik antara 1 atau 2 kali dengan rentang jarak penyuntik 28 hari bila 2 suntikan sebesar 0,5 per dosis. Yang keempat adalah vaksin Sinopharm. Vaksin ini pertama kali masuk di Indonesia pada tanggal 1 Mei 2021 dengan jumlah 500 dosis. Vaksin Sinopharm ini disuntikan sebanyak 2 kali dengan rentak jarak penyuntikan 21 hari sebesar 0,5 per dosis. Yang kelima adalah vaksin Moderna. Vaksin ini pertama kali masuk di Indonesia pada tanggal 10 Juli 2021 dengan jumlah 3 juta dosis. Vaksin Moderna ini disuntikan sebanyak 2 kali dengan rentak jarak penyuntikan 28 hari sebesar 0,5 per dosis. Yang selanjutnya adalah vaksin Pfizer. Vaksin ini pertama kali masuk di Indonesia pada tanggal 19 Agustus 2021 dengan jumlah 1,5 juta dosis. Vaksin ini sebanyak 2 kali rentang jarak penyuntikannya 28 hari dengan dosis 0,5 mil. Selanjutnya vaksin Janssen. Vaksin ini pertama kali masuk di Indonesia pada tanggal 11 September 2021 dengan jumlah 500 dosis. Vaksin Novavax, vaksin pertama kali masuk di Indonesia pada tanggal 27 November 2021 dengan jumlah 134,5 ribu dosis. Vaksin ini disuntik sebanyak 2 kali dengan rentang jarak penyuntikan 21 hari dengan dosis 0,5 mil. Yang terakhir adalah vaksin Sinovac pada tanggal 30 Juni 2021.
vaksin Sinovac ini telah tiba di Indonesia sebanyak 14 juta dosis dalam bentuk bahan. Vaksin ini disuntikan sebanyak 2 kali dengan jarak penyuntikannya itu 14 hari dengan 0,5 ml per dosis. Nah, untuk tata cara melakukan vaksinasi COVID-19 ada 4 tahapan. Yang pertama adalah melakukan pendaftaran dan verifikasi data yang dilakukan di meja pertama. Yang kedua adalah melakukan pemeriksaan fisik sederhana dengan melakukan pengecekan tekanan darah di meja kedua. Yang ketiga adalah menerima suntikan vaksin oleh tenaga kerja kesehatan di meja ketiga. Keempat adalah setelah divaksin, masyarakat diminta untuk melakukan pencatatan dan menunggu untuk mengantisipasi bila ada kejadian setelah melakukan vaksinasi. Efek samping dari vaksinasi COVID-19 adalah bisa muncul setelah pemberian vaksin corona atau biasa disebut COVID-19 wajar terjadi. Munculnya efek samping vaksin merupakan respon tubuh terhadap cairan vaksin yang disuntikan. Gejala yang muncul bisa ringan hingga berat, namun selama tidak bertambah parah, efek samping tidak perlu dikhawatirkan dan biasanya akan menghilang setelah beberapa hari. Munculnya gejala setelah vaksin bisa menjadi tanda bahwa tubuh mulai bereaksi dan membangun sistem-sistem perlindungan dari virus. Ada beberapa gejala yang umum munculnya setelah vaksin seperti biasanya nyeri dan bengkak pada area bekas suntikan. Vaksin corona juga bisa menimbulkan efek samping seperti demam, mudah lelah, nyeri otot, dan sendi hingga sakit kepala. Untuk tips meringankan efek samping setelah vaksin, yang pertama adalah minum ibuprofen, acetaminophen, aspirin, atau antihistamin untuk meredakan demam dan meringankan badan yang terasa nyeri. Yang kedua adalah mengompres area suntikan yang terasa nyeri. Kita bisa menggunakan es batu yang dibalut dengan kain. Yang ketiga adalah latih lengan secara perlahan untuk meredakan nyeri area suntikan. Yang keempat adalah banyak minum cairan terlebih saat mengalami demam. Yang terakhir adalah hindari menggunakan selimut tebal saat demam. Kenakan pakaian yang tipis dan lembut supaya panas tidak terperangkap dalam tubuh. Nah, untuk manfaat vaksinasi untuk kesehatan, yang pertama dengan mengikuti vaksinasi COVID-19, maka risiko terinfeksi berkurang. Vaksin COVID-19 dapat mencegah perburukan kondisi tubuh apabila terinfeksi COVID-19, dan selanjutnya COVID-19 juga dapat mengurangi virus di dalam tubuh seseorang sehingga tidak mudah menularkan pada orang lain. Contoh hoaks dan fakta mengenai vaksinasi COVID-19. Contoh yang pertama adalah beredar sebuah pesan berantai pada platform WhatsApp yang menyebutkan bahwa setiap orang yang telah divaksin COVID-19 akan meninggal dunia 2 tahun kemudian. Faktanya, informasi pada pesan berantai tersebut bukan merupakan informasi resmi yang disampaikan pihak berwenang seperti WHO. Klaim yang menyebutkan vaksinasi COVID-19 dapat merusak genetika adalah tidak benar. Yang kedua adalah narasi yang menyebutkan vaksin COVID-19 ini mengandung mikrosip magnetis. Faktanya narasi tersebut tidak benar. Vaksin berisi protein garam, lipid, pelarut, dan tidak mengandung logam. Yang ketiga adalah suatu hoax berkaitan vaksinasi COVID-19 mengatakan bahwa mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini akan menyebabkan tubuh wanita melawan spek protein yang berbeda dan mempengaruhi kesuburannya. Faktanya, COVID-19 ini tidak akan mempengaruhi kesuburan. Nah, kesimpulannya, vaksin menjadi pilar utama dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dan keberadaannya memiliki dampak yang sangat signifikan dalam melindungi individu dan masyarakat secara luas. Melalui vaksinasi ini, tubuh manusia dapat mengembangkan kekebalan terhadap COVID-19. Pentingnya vaksin tidak hanya terletak pada perlindungan individu terdapat gejala yang parah dan risiko kematian akibat penyakit ini, tetapi
juga dalam mengurangi tingkat penularan di komunitas. Dengan mencegah penyebaran virus ini, vaksin membantu melindungi orang-orang yang rentan seperti lansia, anak-anak, dan individu dengan sistem kekebalan yang lemah. Selain itu, vaksin juga berperan dalam mengurangi beban sistem kesehatan dan mencegah lonjakan kasus yang dapat menghancurkan kapasitas rumah sakit dan sumber daya medis. Oleh karena itu, keterlibatan aktif dalam program vaksinasi tidak hanya merupakan langkah yang bijak untuk melindungi diri sendiri, tetapi juga tindak solidaritas untuk melindungi keselamatan dan kesehatan bersama dalam menghadapi pandemi global ini. Selanjutnya, fishbone diagram yang kami dapatkan dari kelompok kami, yang pertama adalah men, selanjutnya bagian-bagiannya ada 3, yaitu kualifikasi dan keterampilan edukator vaksin, yang kedua adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam vaksinasi, yang ketiga adalah kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap vaksin. Nah, metodenya itu ada 3, yang pertama strategi komunikasi yang digunakan dalam edukasi vaksin, metode pembelajaran yang diterapkan dalam kampanye vaksin, respon cepat terhadap dinamika masyarakat dalam implementasi metode. Selanjutnya material, yang pertama adalah kualitas dan ketepatan material edukasi vaksin, yang kedua adalah kesesuaian materi dengan tingkat literasi masyarakat, yang terakhir adalah informasi mengenai manfaat vaksin dan efek sampingnya. Nah, yang mesin itu aksesibilitas teknologi dan platform digital untuk edukasi, penggunaan teknologi untuk memantau dan mengukur efektivitas kampanye vaksinasi. Yang terakhir adalah efisiensi sistem pelaporan dan analisis data terkait vaksinasi. Pada fishbone diagram ini kita telah merangkum edukasi vaksin. Next. Itulah presentasi pada kelompok kami mengenai edukasi vaksin. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.